Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, pagi ini hari Kamis ya teman-teman, aku ngambil videonya. Ini aku habis mandiin si adek Rafiq ya, karena aku mau ngantar si abang Razik pergi MDA. Nah, ini udah siang ya teman-teman, udah sekitaran jam setengah 8 gitu. Nah, ini seperti biasa ya, adek Rafiq itu sebelum aku bawa ngantar si abang Razik pergi MDA, dia tuh aku mandikan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kebetulan juga tadi adek Rafiq itu udah buang air besar gitu ya teman-teman, jadinya ya udah sekalian aja ya aku buat mandiin dia. Nah, di situ dia eksis teman-teman, katanya dia mau ngevlog, dia sampai bilang hai guys katanya, sampai itu jarinya dikasih seperti itu teman-teman, karena dia katanya mau minta difoto selesai mandi. Pokoknya Dek Rafiq itu setiap hari tingkahnya itu ada aja teman-teman yang buat kadang-kadang bikin kesel, kadang-kadang bikin kita ketawa. Pokoknya tingkahnya itu nanti bakal dirindu ya teman-teman kalau dia udah besar. Nah, ini lanjut ya, aku ngeluarin motor dulu karena mau ngantar si abang Razik berangkat MDA ya. Seperti biasa si abang Razik itu masuk MDA jam 8 ya teman-teman. Jadi ini sebelum jam 8 aku udah ngantarin si abang, yaitu sekitaran jam setengah 8. Nah, ini aku nungguin ya si abang Razik pakai sepatu. Nah, di situ ada Rafiq juga sibuk ya teman-teman dengan sendalnya, seolah-olah dia juga pakai sepatu gitu. Nah, jangan salpo ya teman-teman dengan kain yang di dalam keranjang itu kain bersih yang udah aku cuci tadi malam ya, cuma aku nggak sempat buat jemurinnya tadi malam karena aku tadi malam itu pergi ke minimarket nyariin obat buat mama aku ya teman-teman. Obatnya itu bukan bisa dicari di apotek ya, tapi adanya itu di minimarket, yaitu minyak zaitun. Tapi minyak zaitunnya itu yang asli loh teman-teman, karena mama aku tuh banyak biang keringat terus gatal, jadi disarankan sama dokter untuk setiap malam mau tidur itu dioles dengan minyak zaitun agar kulit itu nggak kering ya teman-teman, jadi kulit itu lembut pas kita pakai minyak zaitun gitu, jadi rasa gatalnya bisa berkurang. Nah, di situ minyak zaitunnya itu harus yang asli ya teman-teman, nggak yang seperti merek-merek yang udah dikasih pewangi gitu ya, kayak keluaran dari Sari Ayu atau yang lain-lainnya. Nah, begini teman-teman, aktivitas aku tuh setiap harinya pagi-pagi itu aku ngantarin si abang Razik berangkat MDA, dan nanti siang jam 11 aku baru jemput ya teman-teman, karena kalau hari Kamis itu jadwal pulangnya itu agak lama di jam 11 siang, tapi kalau di hari Selasa dan Rabu Jumat itu pulangnya jam setengah 11 ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau jemur pakaian, tapi di sini aku ngobrol dulu ya sama nenek di sebelah rumah. Dia itu kalau lihat aku nyuci pasti ketawa loh teman-teman, karena aku tuh setiap hari nyucinya itu banyak. Jadi kadang dia bilang kalau laundry aku udah mulai buka lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman, setiap harinya cucian aku tuh ada aja, pokoknya penuh lah teman-teman. Nah, ini kemarin itu aku juga bongkarin spray ya, aku juga ganti spray yang di kamar aku. Itu videonya sebetulnya itu tayang dahulu ya teman-teman, cuma ini dulu yang aku edit ya, aku ngambil ngeditnya itu yang bagian teratas aja. Nah, bagian terbawah kadang-kadang pas aku nggak ngonten itu juga bisa jadi stok video gitu ya teman-teman, jadi bikin videonya itu aku nggak berurutan ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini kan aku cuma menggambarkan aktivitas aku kesehariannya ya teman-teman, sebagai seorang ibu rumah tangga. Mungkin aktivitas ini juga dilakukan ya sama ibu-ibu rumah tangga yang lainnya di luar sana. Nggak ada perbedaannya teman-teman, aktivitas seorang ibu rumah tangga itu. Mungkin perbedaannya kalau misalnya
yang nyucinya itu dimasukkan ke laundry, mungkin setiap harinya dia nggak nyuci ya teman-teman. Kalau misalnya kalau untuk masak mungkin setiap harinya ibu rumah tangga juga masak ya teman-teman. Tapi aku tim yang nyuci dan nyetrika pakaian sendiri ya. Karena kalau aku laundrykan mungkin nggak sanggup aku ya teman-teman, karena kan cucian aku tuh setiap harinya banyak, mungkin bisa dihitung lebih dari 10 kilo ya. Dan ditambah lagi aku tuh kalau setrika pakaian itu, pakaian dalam juga aku setrika teman-teman. Nah jangan salfok ya itu dengan gayanya si Adek Rafiq, tiba-tiba dia datang pakai kacamata terus dia minta selfie di situ ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, buat kenang-kenangan buat aku nantinya. Dan nanti kalau Adek Rafi udah besar lihat video ini, dia mungkin bakalan ketawa geli sendiri ya teman-teman, lihat tingkah lakunya. Nah aku lanjut aja ya buat nyapu halaman. Nah di sini jambu aku tuh berbuah lebat loh teman-teman, tapi buahnya tuh rontok loh teman-teman. Nah di sini yang aku sapuin tuh berat banget untuk si buah jambu yang pada rontok itu. Pohonnya itu nggak terlalu besar, pohonnya itu kecil dia karena aku tanam di pot ya. Tapi mungkin lagi musim jambu juga kali ya teman-teman. Jadi untuk buahnya kali ini memang lebat sekali. Biasanya kan kalau udah mulai musim hujan, pasti buah-buahan itu pada mulai musim ya teman-teman. Kayak mangga, kayak jambu. Karena manggaku juga udah mulai berbunga gitu ya. Nah tadi pas aku sejemur pakaian aku tuh ngukus ikan ya teman-teman, ikan sisi karena mau aku sambal gitu. Karena ikan sisi ini kalau kita sambal langsung itu keras ya teman-teman, jadi di situ aku kukus terlebih dahulu, jadi pas menggorengnya itu nggak terlalu lama, jadi untuk tekstur dagingnya nggak keras. Nah ikan sisi itu bukan kayak sebangsa ikan apa ya, ambu-ambu atau ikan tongkol gitu, aku nggak tahu ya teman-teman. Kayaknya kalau untuk bentuknya agak mirip-mirip gitu ya, cuma kalau dari rasa lebih enak ikan sisi. Nah seperti biasa ya untuk kerupuk opak ini nggak pernah ketinggalan kalau di rumah ya teman-teman, karena ini kerupuk favorit dari kakeknya anak-anak. Kebetulan stoknya di toples sudah habis. Aku kemarin baru 2 hari yang lewat kalau nggak salah aku goreng juga satu toples ya teman-teman. Jadi ini aku toples lagi untuk pagi hari ini. Nah kakeknya anak-anak itu walaupun gak ada gigi makan gitu ya teman-teman, tapi dia pasti makan tuh selalu didampingin sama kerupuk. Katanya kalau gak ada kerupuk makannya itu gak meriah. Nah lanjut ya, aku ini masak ya teman-teman, goreng ikan tadi. Aku sengaja masaknya kali ini agak siang ya. Aku kelarkan dulu berberes rumah tadi, habis beberes rumah baru aku lanjut masak. Karena kebetulan hari Kamis ini aku dan neneknya anak-anak itu lagi puasa ya teman-teman. Terus kalau Abang Razik makannya nanti siang mau pergi sekolah. Kalau adik aku yang kecil juga makannya nanti siang aja. Jadi kalau untuk makan pagi aku masih ada sisain gulai semalam ya teman-teman untuk makan paginya adik Rafiq. Jadi di sini aku masaknya nggak terlalu buru-buru. Nah tadi sebelum aku masak ini aku tadi juga udah kasih makan adik Rafiq ya teman-teman. Jadi untuk aktivitasku kali ini udah alhamdulillah lumayan agak tenang ya, nggak digangguin si adik Rafiq. Tinggal aku putarin TV aja biar dia nonton film kartun gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk HP aku nggak biasakan ya adik Rafiq nonton film kartunnya itu di HP, karena aku takut dia nanti kecanduan ya teman-teman. Beda dengan kecanduan televisi dan kecanduan HP. Kalau HP itu kan kemana-mana bisa dibawa ya teman-teman, jadi takutnya dimana dia berada nanti dia itu minta HP, jadi dia itu nanti kurang bersosialisasi ya teman-teman dengan orang atau dengan teman-teman seumuran dia. Makanya di sini aku lebih suka ngasih dia TV, nonton TV daripada HP. Terus kalau nonton TV itu kan bisa diawasin juga teman-teman apa yang dia tonton. Jadi kita bisa bonding dia juga ya dengan cara kita ajak dia ngobrol gitu. Karena kemarin itu aku pernah konsultasi ya sama dokter anak. Katanya nggak apa-apa, yang penting didampingin aja. Terus
apa yang dia tonton itu kita ajak ngobrol, jadi dia itu nggak fokus ke situ ya teman-teman. Jadi bisa juga terhindar dari speak delay gitu. Kalau HP kan dia fokus ke situ, jadi kita nggak bisa bonding dia, ajak bicara gitu. Nah itu yang bikin mungkin sebagian anak speak delay gitu ya teman-teman. Nah itu yang aku dapat atau yang aku pelajari ya dari konsultasi aku dengan dokter spesialis anak waktu adik Rafiq itu umur 6 bulan ya. Waktu adik Rafiq umur 6 bulan itu ayahnya itu udah biasain duduk di depan televisi pagi-pagi, karena kan pagi itu aku sibuk ya teman-teman. Jadi pak suami itu pagi udah berangkat kerja ya, jadi biar dia nggak rewel pak suami itu taruh diri di depan TV. Makanya pas aku konsultasi sama dokter katanya memang harus didampingin gitu. Tapi ya teman-teman, kalau dia nonton itu kan aku ikut juga ya, baring-baring dengan dia terus sambil aku ajakin ngobrol gitu. Kalau misalnya itu lagu sambil aku ikutin juga ya lagu yang ada Rafiq tonton itu. Nah kembali ke video ya teman-teman, dari tadi aku ngobrol aja pokoknya. Intinya di sini untuk ikan aku tadi udah selesai aku goreng, terus cabenya juga aku goreng ya teman-teman. Untuk sayurannya tadi aku udah potong-potong sawi putih. Nah ini biasa bumbunya bawang merah dan bawang putih yang aku tumis ya teman-teman. Jadi nanti aku tambahkan daun bawang dan daun seledri gitu. Nah ini untuk sayurannya itu, ini kemarin itu neneknya bawa dari kampung, sisaan dia masak kemarin ya teman-teman, karena kan neneknya itu kemarin cuma 3 hari ya di kampung, jadi sisaan yang dia belanjaan itu dibawanya lagi ke sini. Nah lumayan ya kan untuk sayur di pagi hari ini. Nah itu sayurnya udah aku masukkan juga, tambahin juga air, daun bawang dan juga daun seledrinya tadi teman-teman, barengan aku masukkan dengan sayurnya. Nah seasoningnya seperti biasa, garam dan sedikit kaldu jamur aja ya teman-teman. Nah ini sambil nunggu sayurnya matang, ini untuk cabenya aku udah tanak ya teman-teman, udah hilang bau langunya. Itu arti tandanya cabenya udah matang ya, karena udah mengeluarkan minyak seperti ini ya teman-teman. Nah untuk cabenya itu kemarin sore ya aku halusin gitu, karena aku tahu aku hari ini bakalan puasa. Jadi kalau misalnya aku haluskan pagi kayaknya lemas banget loh teman-teman. Jadi aku nyicil ya ngalusinnya kemarin sore. Nah itu untuk ikan semalam yang ada sisa itu udah aku panaskan juga tadi ya teman-teman. Aku bikin gulai kuning aja semalam itu, tapi pas aku masaknya nggak aku record ya, karena kan aku kemarin itu bikin videonya bersih-bersih aja. Nah mungkin setelah video ini, video bersih-bersihnya bakal tayang ya teman-teman, dan bakal aku edit insya Allah besok ya, kalau misalnya aku kepengen ya teman-teman, karena aku tuh kalau ngedit video sesuai dengan mood ya, yang mana aku pengen aja. Nah di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Dan teman-teman di rumah pagi ini masak apa ya? Boleh juga ya coret-coret di kolom komentarnya aku. Bisa sebagai rekomendasi buat aku masak di hari berikutnya. Karena aku kalau masak itu suka pusing ya teman-teman buat mikirin menunya. Kadang malam itu aku udah pikir ya, pagi itu aku mau masak apa ya, padahal yang dimasak itu kembalinya ke situ aja ya teman-teman. Kalau nggak santan ya bikin balado, pokoknya gitu-gitu aja setiap hari untuk menunya itu. Nah itu juga tadi yang kami ngobrolkan sama nenek sebelah rumah ya teman-teman, bingung mau masak apa katanya, yaitu ujung-ujungnya kembali ke menu semula lagi. Nah di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk support channelnya aku selama ini ya teman-teman. Mungkin tanpa support teman-teman semua, akun aku ini nggak bakalan berkembang ya, dan aku nggak bakalan bisa sampai di titik ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 putra ya teman-teman. Jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe-nya
Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye.